70 tahun merangkai karya Nusantara, berkarya tiada henti untuk negeri. Ini adalah komitmen Mitratel dalam mengabdikan diri untuk dunia telekomunikasi di Indonesia. Dengan visi menjadi leader dan provider terbaik dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara, wujud kontribusi nyata yang dibuktikan Mitratel adalah melalui langkah akselerasi bersinergi untuk terus melakukan inovasi di bidang teknologi. Berawal pada tahun 1995, berdiri PT Daya Mitra Malindo yang merupakan mitra kerjasama operasi PT Telekomunikasi Indonesia di Kalimantan. Tahun 1997, PT Daya Mitra Malindo mengganti nama perseroan menjadi PT Daya Mitra Telekomunikasi. Tahun 2008 merupakan momentum besar yang sekaligus menjadi tahun kelahiran Mitratel. PT Telekomunikasi Indonesia menetapkan PT Daya Mitra Telekomunikasi sebagai main vehicle business tower di Indonesia. Dan segera setelah itu, Mitratel menjalin strategic partnership dengan para customer-nya. Di tahun 2010, Mitratel mengganti logo untuk menampilkan citra baru, memperluas fokus bisnis dengan mendirikan 10 kantor cabang regional di Indonesia, serta menambah kerjasama bersama 4 mitra bisnis terpercaya. Di periode 2 tahun berikutnya, Mitratel membangun BTS Tower di Timur Leste, melakukan terobosan bisnis baru dengan membangun BTS Hotel, serta mempersiapkan Wi-Fi di seluruh kota di Indonesia. Di tahun 2016, Mitratel menjadi perusahaan pertama yang memiliki 1000 smartphone bertenan, sekaligus menjadikan Mitratel sebagai provider microcell nomor 1 di Indonesia. Mitratel juga membuktikan posisinya sebagai salah satu tower provider terbesar di Indonesia dengan kepemilikan 10.000 tower yang tersebar di tanah air. Seperti teknologi yang terus berkembang, kini Mitratel telah memiliki lebih dari 12.000 tower dengan terus meningkatkan keahlian dan pengalamannya. Tahun 2018, Mitratel terus menata dan mengembangkan portfolio bisnisnya menjadi tower leasing makro dan mikro, project solution, dan managed service, dan terus mengembangkan bisnisnya untuk membangun potensi di bidang Internet of Things, Small Cell Network, Energy Services, dan 5G Network. Mitratel akan terus menjaga komitmen untuk memberikan value yang sebenarnya bagi semua stakeholder, yaitu sebagai Center of Excellence for Outdoor Infrastructure demi mencapai satu tujuan untuk memajukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang PT Daya Mitra Telekomunikasi. Next. Dari sejarahnya, PT Daya Mitra Telekomunikasi atau disingkat Mitratel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Mitratel merupakan bisnis penyedia infrastruktur telekomunikasi yang menawarkan produk dan layanan seperti network planning, jasa penyewaan menara telekomunikasi, jasa penyewaan infrastruktur telekomunikasi, dan layanan produk lainnya. Mitratel merupakan perusahaan menara telekomunikasi independen dengan pertumbuhan menara dan pelanggan terbesar selama periode 2017 sampai dengan 2022. Next. PT Daya Mitra sendiri memiliki visi yaitu menjadi leader dan provider terbaik dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara dan memiliki misi
antara lain yaitu memberikan layanan infrastruktur solution dengan kualitas yang prima dan harga yang kompetitif. Yang kedua ada menciptakan value bagi stakeholders. Yang ketiga adalah untuk mendukung pelanggan sebagai mitra strategis dengan memanfaatkan kemampuan digital baru. Dan untuk tujuan perusahaan ini adalah untuk menyediakan layanan telekomunikasi berkualitas tinggi dan andal kepada pelanggan, mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan, terus perkembangan dan meningkatkan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur teknologi, memperluas cakupan geografis untuk melayani lebih banyak wilayah, terlibat dalam inovasi teknologi seperti mengadopsi solusi telekomunikasi. Produk atau layanan yang ditawarkan oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk adalah antara lain network planning, jasa sitak, jasa pengukuran IMB, jasa sewa menara, jasa penyewaan BTS, jasa penyewaan genset BTS, dan jasa pemeliharaan site. Lalu ada pelanggan dari PT Daya Mitra Telekomunikasi. Yang pertama ada Build-to-Suite, yaitu merupakan jasa tower rental dengan pola membangun tower makro baru sesuai dengan lokasi dan spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan. Yang kedua ada colocation, jasa tower rental pada menara telekomunikasi milik Mitratel setelah tenan pertama dengan pola menawarkan tower yang sudah ada kepada pelanggan. Next. Yang ketiga ada in-building system, yaitu jasa penyewaan infrastruktur telekomunikasi sebagai solusi kebutuhan coverage dan capacity berupa outdoor distribusi sistem antena didukung oleh jaringan fiber. Yang keempat ada project solution. Mitratel melakukan terobosan untuk menciptakan nilai tambah berupa pengembangan usaha baru yang disebut dengan project solution. Selanjutnya ada audit lingkungan. Audit lingkungan itu ada audit lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama itu ada aspek lingkungan internal perusahaan Mitratel dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek manajemen, yaitu perusahaan harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan. Visi dan misi tersebut harus dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam bekerja. Yang kedua ada aspek marketing. Perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan dan menawarkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Perusahaan juga harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada aspek keuangan. Perusahaan harus memiliki kondisi keuangan yang sehat untuk mendukung kegiatan usahanya. Perusahaan juga harus dapat mengelola keuangan dengan efisien dan efektif, dapat melakukan analisis keuangan secara berkala untuk memantau kondisi keuangannya, dan juga dapat melakukan efisiensi biaya untuk mengurangi beban keuangan. Yang keempat ada operasi. Mitratel harus memiliki operasi yang efisien dan efektif untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Perusahaan juga dapat menjaga kualitas layanan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia.
Perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung kegiatan usahanya. Perusahaan juga harus mengembangkan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kompetensi, melakukan rekrutmen, dan seleksi karyawan yang berkualitas. Selanjutnya ada pengembangan. Perusahaan harus berinovasi untuk mengembangkan bisnisnya, juga harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan dapat melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Mitratel juga dapat melakukan ekspansi bisnis ke pasar baru. Yang terakhir ada aspek strategi fungsional sistem informasi. Di sini perusahaan harus memiliki strategi sistem informasi yang tepat untuk mendukung kegiatan usahanya. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerjanya dan dapat mengembangkan sistem informasi untuk mendukung proses bisnisnya. Selanjutnya ada audit lingkungan eksternal. Audit lingkungan eksternal juga terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek politik. Politik dan keamanan yang stabil dapat mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi. Dalam hal ini, industri telekomunikasi membutuhkan iklim usaha yang kondusif untuk berkembang. Terus ada aspek ekonomi. Kondisi ekonomi nasional dan global dapat mempengaruhi permintaan layanan telekomunikasi. Jika kondisi ekonomi sedang lesu, permintaan layanan telekomunikasi juga akan menurun. Mitratel mampu menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi ekonomi yang ada. Jika kondisi ekonomi sedang kurang baik, Mitratel dapat menawarkan layanan-layanan yang lebih terjangkau untuk menarik pelanggan. Selanjutnya ada aspek sosial. Perubahan lingkungan sosial budaya dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Sebagai contoh, jika terjadi perubahan gaya hidup masyarakat, permintaan layanan telekomunikasi juga akan berubah. Ada aspek teknologi. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Mitratel. Peluang karena Mitratel dapat menawarkan layanan-layanan baru yang lebih canggih. Tantangan karena Mitratel harus berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari pesaingnya. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Perusahaan telekomunikasi dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan industri telekomunikasi menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Yang terakhir ada aspek hukum. Regulasi pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Jadi pemerintah itu dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai penggunaan frekuensi radio. Jadi Mitratel harus selalu mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku agar tidak melanggar hukum. Berikutnya ialah strategi perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi. Yang pertama, strategi utamanya. Strategi utama PT Daya Mitra Telekomunikasi adalah untuk menjadi perusahaan telekomunikasi infrastruktur terkemuka di Indonesia. Strategi ini didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi yang luas dan berkualitas.
Mitratel berkomitmen untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi yang luas dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jaringan Mitratel saat ini mencakup lebih dari 44.000 menara telekomunikasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan yang prima. Mitratel memiliki tim layanan pelanggan yang profesional dan berpengalaman yang siap membantu pelanggan kapan saja. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Mitratel telah menerapkan berbagai teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Yang kedua, strategi fungsional marketing. Strategi fungsional marketing Mitratel difokuskan untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Mitratel akan meningkatkan kesadaran mereknya di kalangan pelanggan dan calon pelanggan melalui berbagai aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi, dan hubungan masyarakat. Yang kedua, membangun hubungan pelanggan. Mitratel akan membangun hubungan pelanggan yang kuat dengan memberikan layanan pelanggan yang prima dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Mitratel akan meningkatkan penjualannya dengan memperluas pangsa pasarnya dan menawarkan produk dan layanan yang inovatif. Yang ketiga, strategi fungsional keuangan. Strategi fungsional keuangan Mitratel difokuskan untuk yang pertama ialah meningkatkan profitabilitas. Mitratel akan meningkatkan profitabilitasnya dengan meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan nilai pemegang saham. Mitratel akan meningkatkan nilai pemegang sahamnya dengan meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan dividen yang menarik. Yang ketiga, mengelola risiko. Mitratel akan mengelola risiko dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat. Yang keempat, strategi fungsional operasi dan produksi. Strategi fungsional operasi dan produksi Mitratel difokuskan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas jaringan dengan menerapkan standar dan prosedur yang ketat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat. Selanjutnya adalah strategi fungsional sumber daya manusia. Strategi fungsional sumber daya manusia Mitratel difokuskan untuk yang pertama adalah membangun tim yang kuat. Mitratel akan membangun tim yang kuat dengan merekrut dan mengembangkan karyawan yang berkualitas. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi karyawan. Mitratel akan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan lingkungan kerja yang positif dan kompetitif. Yang ketiga adalah memastikan kepatuhan karyawan. Mitratel akan memastikan kepatuhan karyawannya dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat. Selanjutnya adalah strategi fungsional penelitian dan pengembangan. Strategi fungsional penelitian dan pengembangan Mitratel difokuskan untuk yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan. Mitratel akan meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional. Mitratel akan meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan menerapkan teknologi dan inovasi yang dikembangkan oleh tim penelitian dan pengembangannya. Yang ketiga adalah menciptakan peluang baru.
Mitratel akan menciptakan peluang baru dengan mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Selanjutnya adalah strategi fungsional sistem informasi. Strategi fungsional sistem informasi Mitratel difokuskan untuk yang pertama adalah untuk mendukung proses bisnis. Mitratel akan menggunakan sistem informasi untuk mendukung proses bisnisnya seperti operasi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional. Mitratel akan meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan data. Mitratel akan meningkatkan keamanan datanya dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat. Strategi-strategi ini telah berhasil meningkatkan kinerja Mitratel. Pendapatan Mitratel meningkat dari 4,2 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 10,6 triliun rupiah pada tahun 2022. Laba bersih Mitratel juga meningkat dari 1,1 triliun pada 2018 menjadi 3,9 triliun pada 2022. Oke, selanjutnya ada kinerja perusahaan. Yang pertama ada operasi perusahaan. Perusahaan ini memiliki operasi yang luas di seluruh Indonesia, menyediakan layanan telekomunikasi kepada jutaan pelanggan di berbagai segmen pasar. Mereka mengoperasikan jaringan yang canggih dan berusaha untuk menjaga jaringan ini agar selalu dapat diandalkan dalam menjalankan operasinya. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan berinovasi secara terus-menerus. Yang kedua, ada kinerja keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk telah mencatat pertumbuhan pendapatan yang stabil dan laba yang bersih yang sehat. Ini menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sambil terus berinvestasi dalam pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, pengolahan aset dan liabilitas perusahaan yang merupakan faktor penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Perusahaan ini mungkin memiliki kebijakan yang baik dan mengelola utang dan mengoptimalkan penggunaan aset mereka. Yang ketiga, dampak dalam industri telekomunikasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia, memiliki dampak yang signifikan dalam industri ini. Mereka telah mendorong inovasi dalam teknologi telekomunikasi dan telah membantu meningkatkan akses ke layanan telekomunikasi di seluruh negeri. Kontribusi perusahaan ini dalam membangun infrastruktur dan layanan telekomunikasi telah memungkinkan lebih banyak orang terhubung dengan dunia digital. Selain itu, mereka juga telah menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keterlibatan perusahaan dalam berbagai
inisiatif sosial dan lingkungan yang merupakan bagian dari dampak positif yang mereka berikan dalam masyarakat. Dalam mengukur kinerja perusahaan, kita juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk mungkin memiliki kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasinya dan mungkin juga terlibat dalam inisiatif sosial yang mendukung komunitas lokal. 4. Tantangan dan kesempatan. Kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh tantangan dan kesempatan di lingkungan bisnis. Perusahaan ini mungkin menghadapi persaingan yang ketat dari pesaing lain dalam industri telekomunikasi. Setelah perubahan dalam regulasi pemerintah, namun mereka juga dapat melibatkan peluang dalam pertumbuhan pasar telekomunikasi yang terus berkembang dan meningkatkan permintaan akan layanan data dan internet. Kesimpulan, kinerja PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk adalah hasil dari upaya berkelanjutan mereka dalam menyediakan layanan telekomunikasi berkualitas tinggi, investasi dalam teknologi, dan kontribusi positif pada industri dan masyarakat Indonesia. Kinerja keuangan yang baik dan dampak positif yang mereka hasilkan menunjukkan bahwa perusahaan ini telah berhasil menjalankan visi dan misinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan yang ada di industri telekomunikasi. Ya, selanjutnya untuk closing statement dari segi inovasi, Mitratel terus berkomitmen untuk memberikan solusi telekomunikasi yang modern dan relevan dengan perkembangan teknologi. Kolaborasi dengan berbagai pihak dan investasi dalam riset dan pengembangan menandai perannya sebagai pemimpin yang proaktif dalam menghadapi tantangan industri yang dinamis. Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan, Mitratel juga terlihat berperan aktif dengan berbagai program keberlanjutan dan kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Dukungan terhadap pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif pada komunitas tempat operasional mereka. Sebagai keseluruhan, PT Mitratel Tbk dapat diakui sebagai entitas yang tidak hanya fokus untuk pertumbuhan bisnis, tetapi juga memahami pentingnya keberlanjutan, inovasi, dan tanggung jawab sosial korporat. Dengan fondasi yang kuat dalam industri telekomunikasi, perusahaan ini memiliki potensi yang signifikan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif pada ekosistem bisnis dan masyarakat luas. Untuk prospek kedepannya pada Mitratel Tbk, Mitratel Tbk sendiri juga memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk kedepannya. Dengan fondasi keuangan yang stabil dan pertumbuhan yang kuat, perusahaan ini dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar regional dan global untuk meningkatkan cakupan dan diversifikasi pendapatan. Fokus pada teknologi terbaru dan inovasi seperti 5G dan IoT akan memperkuat posisi Mitratel dalam menghadapi tantangan industri digital. Melalui kemitraan dalam industri digital,
strategi dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan dapat memperluas portofolio layanan dan meningkatkan daya saingnya. Ya, kiranya itu aja dari kelompok 3. Kelompok 3 untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Oke, dari kami kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.